Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oto Prasadi SPI MSI selaku dosen mata kuliah bioremediasi. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NPM 1901070001 dari kelas TPPL 2A. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyadi, nomor induk mahasiswa 1901070009, kelas TPPL 2A. Perkenalkan, saya Anissa Ika Rumah, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 190207039. Nama saya Ardian Desa Pratama, NIM 1903070061. Saya dari kelas TPPL 2A. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang penggunaan bioremediasi di dunia dan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya berkesempatan untuk menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu poin kepemilikan negara lain terhadap migas dan gas metana batubara di Indonesia, serta yang poin yang kedua yaitu jalur distribusi BBM dalam negeri melalui transportasi laut. Kepemilikan negara lain terhadap migas dan gas metana batubara di Indonesia itu sangatlah mendominasi. Negara-negara tersebut meliputi Amerika Serikat, Inggris, Cina, Belanda, Italia, Australia, dan lain sebagainya. Akan membahas tentang jalur distribusi BBM dalam negeri melalui transportasi laut. Negara Indonesia itu negara yang dapat disebut juga negara yang maritim, negara yang kaya SDA, sumber daya alam, negara yang rawan akan tumpahan minyak. Negara maritim, kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Ya karena Indonesia negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke itu kepulauan, betul. Selanjutnya, negara yang kaya akan SDA. SDA di Indonesia itu sangatlah kaya, dari pertambangannya, minyak buminya, batu baranya. Pertambangan inilah yang menjadi salah satu poin atau pendapatan tertinggi di Indonesia. Survei eksplorasi minyak mentah di Indonesia itu pada tahun 1924 dan pertama kalinya eksplorasi minyak mentah di Indonesia itu pada tahun 1936. Selanjutnya, negara yang rawan akan tumpahan minyak. Kenapa Indonesia disebut negara yang rawan akan tumpahan minyak? Ya karena jalur distribusi BBM-nya di lautan Indonesia itu sangatlah sibuk yang mengakibatkan adanya kecelakaan tumpahan minyak ini. Dan beberapa tahun belakangan ini ada kasus-kasus tumpahan minyak di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1999 ada 4.000 barel yang tumpah di lautan Cilacap. Yang kedua itu pada tahun 2009 ada tumpahan minyak mentah di Manyor, Gresik. Selanjutnya itu pada tahun 2014 ada 2 kasus tumpahan minyak. Yang pertama itu adanya tumpahan minyak di lautan Indramayu yang mengakibatkan 7 km garis pantainya itu tercemar. Pada kasus yang kedua di tahun 2014 itu ada 200 barel yang tumpah atau bocor di Sumur Bakau area 70 di Sidak, Riau. Selanjutnya itu pada tahun 2019
adanya kebocoran minyak sebanyak 3.000 barel per hari selama 7 hari di sumur YYA-1 pada saat pengeboran PT Pertamina di Karawang, Indonesia. Kemudian metode pemulihan lingkungan tercemar dapat dilakukan yang pertama secara konvensional, yaitu yang pertama melalui secara fisik dapat dilakukan dengan insinerasi, kemudian pencucian. Kemudian secara kimia dapat dilakukan dengan ekstraksi, reaksi kimia, dan pengenceran. Metode secara konvensional hanya proses memindahkan pencemar dari satu fase ke fase yang lainnya. Kemudian metode lain yang dapat digunakan yaitu secara biologis, di mana dengan menggunakan bantuan mikroba untuk mendaur ulang bahan buangan atau limbah. Selain itu, mikroba tersebut dapat digunakan sebagai bioresource untuk pembangunan ekonomi dan lingkungan seperti obat-obatan dan bioenergi, kemudian bioplastik, biofertilizer, dan makanan. Pertama kali bioremediasi digunakan di dunia yaitu pada tahun 1970, tepatnya di Ambler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengaplikasian bioremediasi digunakan untuk mengurai tumpahan minyak serta menghilangkan hidrokarbon pada situs yang terkontaminasi. Kemudian pada tahun 1974, untuk pertama kalinya Richard Raymond mendapatkan paten tentang teknik bioremediasi setelah dilakukan secara langsung di lapangan, tentunya dengan skala yang lebih besar. Di Indonesia, bioremediasi pertama kali diaplikasikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI pada tahun 1994 dengan fokus kegiatan operasi skala laboratorium dan pilot. Lalu, pada 2002, bioremediasi mulai dicoba. Sering itu, pada 2003, mulai muncul kebijakan yang mengatur bioremediasi minyak mentah, yaitu Permen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.